Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bu Olivia Nila Puspita, pengampu mata pelajaran Seni Budaya kelas 8. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya yang ada di rumah. Baik anak-anakku, Bu Oliv akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu menggambar ilustrasi. Dalam menggambar ilustrasi, Bu Oliv sudah jelaskan yang di minggu lalu ada tentang pengertian dan sebagainya. Yang sekarang kita akan melanjutkan di bab kedua atau di bagian kedua. Sebelum kita memulai pelajaran, kita lebih baik mengucapkan basmalah terlebih dahulu bersama-sama agar pelajaran yang kita pelajari dapat dimengerti dengan baik. Baik, di KD 3.2 harusnya 3.2 yaitu memahami konsep dan prosedur menggambar ilustrasi dengan beragam teknik. Di situ alur pembelajarannya masih sama ya. Di dalam menggambar ilustrasi kita memperhatikan 3 tahap pembelajaran: konsep dan prosedur menggambar ilustrasi, alat dan bahannya, kemudian bagaimana teknik cara menggambarnya. Pada materi minggu lalu ini, bukan minggu lalu ya, minggu lalu UTS ya. Sebelumnya yaitu kita sudah mempelajari tentang pengertian menggambar ilustrasi, kemudian jenis-jenis menggambar ilustrasi. Jadi banyak banget jenisnya nih. Kalau menggambar ilustrasi, kalau kalian mau buka lagi video yang lalu, yang sebelum UTS, pasti kalian sudah mulai paham gitu ya, Jadi kerjakan rangkumannya ya anak-anakku. Kemudian di bagian 2 ini, Bu Oliv akan membahas tentang bentuk objek gambar ilustrasi. Pada bentuk objek gambar ilustrasi itu banyak, maksudnya boleh bermacam-macam ya, boleh manusia, boleh benda, boleh alam sekitar, boleh flora, fauna, bebas deh. Nah, Bu Oliv sekarang akan membahas dulu nih yang tentang manusia. Tokoh manusia memiliki proporsi yang berbeda, sehingga pada saat menggambar kita perlu memperhatikan karakter dan memahami anatominya agar terlihat lebih wajar dan tidak terkesan kaku. Biasanya kalau kita akan menggambar manusia, dalam menggambar ilustrasi manusia itu kita kurang memperhatikan anatomi tubuh. Nah, maka sekarang kalau kalian ingin menggambar tokoh manusia, kita harus memperhatikan proporsi dan anatomi tubuh manusia. Jadi kalau misalnya kepalanya itu segini, maka badannya segimana. Nah, itu harus kita cocokkan. Jangan yang kepalanya besar, tubuhnya kecil. Jangan yang tubuhnya kecil, jangan yang kepalanya kecil, tubuhnya besar. Jangan juga ya. Jadi itu nanti jelek, jadi kurang indah, terlihat tidak wajar dan terkesan kaku. Kecuali memang menggambar ilustrasinya itu menggambar ilustrasi seperti karikatur. Nah, karikatur itu kan tokoh-tokoh kartun. Nah, itu baru bisa. Tapi kalau menggambar manusia seutuhnya nggak boleh. Kita harus mempelajari anatomi atau proporsi tubuh manusia dulu begitu. Baik, pada gambar 2.8 ini, pada gambar ilustrasi dengan bentuk objek manusia ini contohnya seperti ini nih. Nah, pada contoh gambar yang kalian lihat di sini terlihat sekali ya, ada 2 anak, yang satunya sedang bermain sepak bola, satunya sedang bermain bola basket. Nah, terlihat tubuhnya seberapa, tingginya seberapa. Kalau sebelah kanan itu terkesan anak-anak ya, bukan orang dewasa. Sebelah kiri juga anak-anak atau bukan orang dewasa ya. Terlihat sekali yaitu wajahnya seperti kepalanya proporsi tubuhnya gimana. Nah, itu diperhatikan. Jadi kalau gambar nggak asal gambar saja anak-anak ya, harus diperhatikan itu. Kemudian kalau kita menggambar hewan, objek hewan,
Tokoh hewan juga memiliki proporsi ya anak-anak, sama dengan manusia, dan anatomi yang berbeda dari manusia. Jenis dan bentuk binatang itu dapat dikelompokkan menjadi binatang darat, udara, dan air. Harus masing-masing binatangnya itu harus dijelaskan. Jadi tergantung nanti anatominya hewan itu berada di mana, di laut, di udara, di darat, atau di air. Nah, seperti itu. Jadi nanti anatominya pun berbeda. Contohnya gambar ini wes, gambar ilustrasi dengan bentuk objek hewan, misalnya seperti itu ya. Kalau kupu-kupu tuh segitu, kalau tumbuhannya sebesar itu. Kalau kupu-kupunya besar, mawannya kecil, nah berarti kupu-kupu raksasa. Ya itu kan terkesan tidak wajar gitu, nggak ada. Nah, kemudian ada di sebelah kanannya itu ada ikan ya, gambar sebuah ikan. Nah ikan tuh juga seperti itu, nanti proporsinya itu bagaimana? Itu ikan itu berada di kolam kah, berada di laut atau di mana? Nah itu tergantung ya, tergantung nanti besarnya pun tergantung bagaimana kalian menggambarkan proporsi tubuh pada ikan. Baik, kemudian tumbuhan. Pada tumbuhan dalam gambar ilustrasi dibuat dengan cara disederhanakan atau digambar detailnya. Nah, contohnya seperti ini. Ini contoh kecil ya anak-anak ya. Contohnya seperti ini, digambar 2.10 dengan bentuk objek tumbuhan. Sebelah kanan itu pohon yang tidak ada daunnya, sebelah kiri itu hanya menggunakan teknik blok ya, menggambar menggunakan teknik blok. Kalau sebelah kanan itu menggambar gambar real gitu ya. Kalau sebelah kiri menggunakan dengan teknik blok seperti itu. Ada pertanyaan kira-kira? Boleh silahkan nanti lanjut di WhatsApp-nya Bu Olive. Boleh silahkan tanya sebanyak-banyaknya apa yang dimaksud dengan tumbuhan, menggambar dengan objek tumbuhan, dengan objek manusia, dengan objek hewan, dan lain-lain. Begitu saja anak-anak yang boleh sampaikan kali ini. Jadi sedikit-sedikit saja biar kalian mencernanya juga tidak terlalu banyak ya, biar kalian juga lebih enak lagi. Silahkan ringkas, silahkan tulis atau tulis kembali apa yang boleh sampaikan. Begitu saja anak-anakku sekalian. Ingat, ketika kita menggambar bentuk objek ilustrasi, kita harus tahu dulu pengertian ilustrasi itu apa. Ilustrasi itu kan artinya mengilustrasi, menggambarkan kembali atau melukiskan kembali bentuk seperti itu ya. Dan di dalam menggambar ilustrasi itu pasti ada sebuah cerita yang menyisipi gambar tersebut. Jadi ada ceritanya anak-anak. Jadi di gambar ilustrasi itu bukan hanya sebuah gambar saja atau model gambar saja, tetapi di dalam sebuah gambar itu ada sebuah cerita. Nah, itu saja, dan tadi adalah beberapa contoh gambarnya sudah saya sebutkan. Silahkan kalian ringkas lagi. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Saya tutup pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.